Apa yang Anda pikirkan jika melihat bangunan ini? Apakah ada kesamaan dengan gambar ini dan ini? Percaya nggak kalau kita berkunjung ke kedutaan besar Israel, terdapat lukisan rumah joglo dan tulisan Jaffa Tel Aviv. Kita akan coba membahasnya secara ringkas bersama saya, Reski Tuanani, dalam Coretan Catatan Opini Reski Tuanani. Sebelum memulai pembahasan, saya coba merefresh pemahaman kita tentang umat Yahudi. Imam besar Iran, Ayatollah Khomeini, berpandangan bahwa tidaklah sama antara penganut agama Yahudi dan penganut Zionisme. Zionisme ini bukan Yahudi. Mereka itu entitas politik yang kerap melakukan aksi atau amalia dengan mengatasnamakan agama Yahudi. Coba kita lihat, di Israel sendiri sampai hari ini terjadi pergolakan. We are citizens of Israel, serving in the army, paying taxes. We're here to say to Israel's government, the more you press, the harder we resist. We are saying no to dictatorship. Cocok? Kalau cocok dirasa, kita seruput dulu kopinya. Ingat kopi, ingat? Ingat tombol like? Like dulu. Kembali ke pembahasan awal. Gambar ini adalah sinagog, tempat ibadah umat Yahudi. Kalau kita perhatikan, bentuk bangunannya sangat kental dengan arsitektur tradisional Jawa. Terdapat kemungkinan adanya akulturasi atau percampuran budaya Jawa kuno yang dibawa oleh pendatang Nusantara yang kemudian melebur dengan budaya lokal umat Yahudi pada masa itu. Sehingga secara arsitektur terlihat mempengaruhi ragam pola ruang dan tatanan bangunan sinagog. Karena dalam ilmu arsitek, bangunan seperti ini dikenal dengan nama arsitektur Jawa, gak ada yang lain. Gambar ini terpampang di setiap kedutaan besar Israel. Saya juga baru tahu. Selanjutnya adalah istilah Jawa, Jaffa, dan Jaffo. Bagi umat Yahudi, Jaffa ini dinisbatkan kepada putra Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Yafet. Kok bisa? Begini ceritanya. Setelah banjir bandang surut, Yafet bin Nuh berlabuh di pantai Mediterania. Di tempat kapal bersandar inilah Yafet bin Nuh bermukim dan kemudian membangun kota pelabuhan Jaffa sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Kota ini masih eksis sampai sekarang. Hingga hari ini Jaffa dikenal sebagai kota pelabuhan kuno di Palestina sebelum dicaplok Israel pada tahun 1946 dan berganti nama menjadi Jaffa Tel Aviv. Yafet bin Nuh sendiri diyakini sebagai leluhur bangsa Eropa. Bagi masyarakat Atlantis Nusantara, Jawa ini sudah ada sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, sewaktu Indonesia masih satu daratan, belum terdampak erupsi Gunung Toba dan Krakatau dan banjir besar, dan hingga terbagi menjadi 17.000 pulau, belum. Seperti keterangan C.W. Leadbeater dalam bukunya The Occult History of Jaffa yang terbit tahun 1951. Artinya apa? Jaffa yang dikenal masyarakat Nusantara 2 abad lebih dulu sebelum keberadaan Jaffa di Palestina. Bisa saja untuk mengobati rasa rindunya, Yafet bin Nuh menamai kota yang dibangunnya Jaffa sama dengan kampung halamannya yang dulu, Jaffa atau Jawa. Bisa saja.
Sekarang coba kita cermati para rantauan yang bermukim lama di suatu wilayah baru. Mereka kerap menamakan tempat tersebut seperti kampung halamannya. Contoh, kalau di Solok, Sumatera Barat ada kampung Jawa. Lalu ada juga di luar Sulawesi kampung Bugis. Kalau di luar negeri ada Chinatown, ada pecinan. Ada Kemphof Ambon atau kampung Ambon di Rotterdam dan Eindhoven. Begitu juga umat Yahudi modern sampai hari ini. Mereka kerap menamakan pemukimannya Jaffa, seperti yang ada di Amerika, Kanada, Melbourne, Aussie, dan Amsterdam, Belanda. Pemukiman Yahudi ini bernama Jaffa. Secara etimologis atau asal-usul bahasa, istilah Jawa ini muncul dalam kisah India Ramayana yang ditulis Walmiki pada tahun 400 sebelum Masehi dalam bahasa Sanskerta dengan istilah Jawa Dwipa. Sedangkan bagi umat Yahudi, istilah Jaffa ini muncul pertama kali dalam Amarna Letters zaman Fir'aun Akhenaten sekitar 1400 tahun sebelum Masehi dalam bahasa Akkadia Mesopotamia kuno. Nah, sedangkan dalam falsafah Jawa kuno, arti Jawa itu sendiri adalah akhlak atau moral. Jawa ini awalnya merupakan kata sifat. Contoh, panjenengan ini ora Jawa. Nah, ini maksudnya kamu gak sopan, kamu gak ada akhlak, ente golil adab, su'ul hulub. Itu asal usul muasal istilah Jawa secara falsafah, berkaitan dengan tata krama, akhlak, sopan santun, dan adab. Yang kemudian kata Jawa ini seiring perjalanannya waktu dari kata sifat berkembang menjadi penamaan wilayah. Mau kemana mas? Ke Jawa? Pasti mau belajar ilmu Jawa ya? Iya mas, supaya bisa jadi manusia sempurna. Nah, begitu ceritanya dulu. Bani Israel yang menjajah Palestina hari ini bukanlah Bani Israel asli. Mereka bukan keturunan dari 12 suku asli bangsa Yahudi. Mereka menamakan diri suku ke-13, yaitu suku Khazar. Suku ini hasil persilangan Bani Israel dengan suku Mongol dan Asia sekitarnya. Suku Khazar ini berasal dari Asia Tengah, dan posisi suku Yahudi palsu ini merupakan suku mayoritas di seluruh dunia. Yahudi asli telah menghilang, yang dikenal dengan suku-suku yang menghilang atau Lost Tribes. Banyak dari mereka yang bermigrasi ke wilayah timur dunia menuju the Promised Land, tanah yang dijanjikan. Ada yang mengatakan tanah yang dijanjikan itu adalah Indonesia. Ciri-cirinya berambut ikal seperti Nabiullah Daud dan Nabiullah Sulaiman. Allah. Kalau dirasa channel ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru setiap
harinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, swastiastu, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Tuhan berkati.